Halo, saya Roman Nurung. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik membangkitkan tegangan acak menggunakan set sheet dari rumus dari kode arah ini. Kita akan membuat set sheet 345 itu merupakan kode unik, dimana nanti jika ada nomor random dan tidak berubah hasilnya. Untuk kita dengan rumus random ini kita akan if 5 dan print randomnya itu, jadi kita 5 angka 1, 2, 3, 4, 5 dan normal numbernya itu kan 5 dan kita lakukan print randomnya. Selanjutnya adalah sampel binom. Air binom size nya 20, probabilitasnya itu 0,5. Kita print sampel binomnya asal seperti ini dan kita menggunakan distribusi binomnya dengan rumus seperti ini dan false. Itu artinya peluang paling sedikit itu adalah satu orang yang tertular. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silza Puspa dari Ashar dengan NIM 122450072 dari kelompok 7 komputasi statistik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai inverse transform method. Inverse transform method itu sendiri adalah teknik yang digunakan untuk membangkitkan bilangan acak menggunakan CDF dari suatu peubah acak. Jadi kita menggunakan CDF-nya dari peubah acak itu. Terus misal langsung aja misalkan suatu distribusi uniform pada interval A, B memiliki CDF fx itu x min A terus b min A. Terus di mana x-nya itu dalam interval A, B, fungsi inverse-nya dari CDF adalah A plus U dikali B min A. Dengan U adalah bilangan acak dari distribusi uniform dari 0,1. Terus kita tentukan 100 sampelnya. Ini untuk kasus kontinu, ini di mana A-nya 2, batas bawahnya 2, dan batas atasnya itu ada 10. Terus kita bangkitkan bilangan acak, itu ada 100 bilangan acak dengan Danif, pakai distribusi uniform. Itu kita bangkitkan dan kita masukkan ke dalam U. Kita masukin nih ke rumus inverse dari CDF-nya. Itu tadi kan A plus U dikali B min A. Kita masukin bilangan U tadi itu ke dalam rumus ini, maka kita dapatlah X-nya ini. Ini kita angkanya kita masukkan ke rumus supaya bilangan X-nya itu ada di dalam interval A, B. Terus kita tampilkan histogramnya itu dengan data X, kita break menjadi 30 part. Terus dengan variabel X-nya adalah nilai. Ini sebaran distribusinya. Ini bisa dilihat kalau sebaran datanya itu sebaran data bilangan acaknya itu bisa dibilang merata persebarannya. Terus, misal suatu fungsi distribusi diskrit dengan probabilitas Px1 itu 0,2, Px2 itu 0,45, dan Px3 0,35. Gimana kalau kita masukkan Px kurang dari sama dengan 1 sama dengan 0,2, kalau misalnya Px-nya kurang dari sama dengan 2, itu 0,2 ditambah 0,45. Karena yang kurang dari 2 itu termasuk juga PX1. Terus untuk PX3 kurang dari sama dengan 3 kita jumlahkan lagi 0,35, 0,45, 0,2, ini hasilnya 1. Kita tentukan 100 sampelnya.
Jadi untuk kasus diskrit, ini kan tadi kasus kontinu, ini kasus diskrit. Kita definisikan dulu N-nya. N-nya itu jumlah dari bilangan yang mau kita bangkitkan. Ini ada 500. Terus kita buat variabel U untuk menyimpan variabel acak. Sampel acak dari eh, N itu ada 500 tadi. Jadi kita pakai uniform. Terus kita bangkitkan 500 bilangan acak. Terus kita buat lagi probabilitas kumulatifnya ini tadi ada di soal 0,2, 0,5, sama 1. Jadi ini terus kita lihat nilai diskrit yang sesuainya itu ada 1, 2, dan 3. Terus fungsi diskrit dari CDF-nya. Sorry, ini fungsinya kita pakai find interval. Find interval dengan data yang kita gunakan tuh U, terus probabilitas kumulatifnya kita pakai P, terus rightmost close ini untuk memastikan bahwa batas atas dari interval terakhir itu termasuk ke dalam interval tersebut. Jadi kan kita batas atas batas bawahnya itu 1,0 ya. Jadi kita mastiin kalau 1,1 sama 0 itu termasuk ke dalam find interval itu. Terus kita tambahkan 1. Lalu kalau udah dapat hasil X-nya, kita tampilkan histogramnya. Eh, ini dapat dilihat histogramnya. Ini kita bagi ya dari 0,5 sampai 35. Terus itunya 1. Selisihnya 1. Terus kita ada misal kita akan membangkitkan model untuk regresi linier sederhana dengan Y sama dengan beta 0 tambah beta 1X tambah error dengan nilai E, error itu N 0,1, beta 0 sama dengan 0,8, dan beta 1 sama dengan 1,15. Kita masukin nih beta 0, 0,81, beta 1, 1,15. B0 topinya kita belum tahu, B1 topinya kita juga belum tahu. Terus kita buat fungsi for. Jadi untuk I dari 1 sampai 300, kita kita buat epsilonnya itu R norm. Ini kita bangkitkan bilangan 10. Terus kita bangkitkan juga X-nya tuh 10, pakai distribusi normal. Y-nya itu kita buat beta 0 ditambah beta 1X ditambah epsilon. Ini dari rumus ini. Mana epsilonnya tuh bilangan acak 10 distribusi normal dan X-nya tuh bilangan acak 10 dari distribusi normal. Terus kita masukkan objeknya itu kita masukkan objeknya itu buat membangun model regresi linearnya di mana variabel y-nya ini sebagai variabel dependen dan variabel x-nya itu sebagai variabel independen. Terus kita buat juga B0 topinya tuh B0 topi, koma objek tadi, model tadi, terus pakai koefisien yang pertama.
Jadi kita buat beta nolnya berapa dari model regresi linier. Terus kita simpen ke variabel B0 topi. Sama juga kayak B1 topi. Terus kita tampilkan hasilnya dengan matriks di mana kita eh, tampilkan min-nya dari B0 topi, standar deviasi dari B0 topi, rata-rata B1 topi, sama standar deviasi B1 topi. Terus ini hasilnya bisa dilihat min dari B0 topinya itu 0,84, standar deviasinya 0,34, B1 topinya rata-rata 1,16 dan standar deviasinya 0,3. Sekian penjelasan dari saya. Jadi untuk bagian acceptance rejection method, di sini kode yang pertama parameter untuk distribusi gamma. Nah, di sini kita menggunakan alpha 2 dan beta 2. Nah, di sini membedakan alpha sama beta itu, kalau alpha itu untuk parameter bentuk, sedangkan beta itu parameter skala. Nah, lanjut ada parameter untuk distribusi eksponensial. Ini kayak berupa sintaksnya gitu. Terus mencari nilai C. Artinya di sini kita menyimpan variabel baru namanya x-values dengan vektor dari 0,01 sampai 10 dengan banyak titiknya itu 1000. Nah, di sini ada variabel density gamma values. Nah, kode ini 1 per gamma alpha, beta alpha artinya itu normalisasi untuk distribusi gamma. Nah, nanti dikali dengan x values alpha min 1, di mana ini menghitung bagian dari fungsi kepadatan terkait nilai x. Habis itu dikali lagi sama exp x values beta, bagian eksponensial dari distribusi gamma. Nah, selanjutnya ada density exponential values lambda dikali exp min lambda kali x values. Oke, di sini itu untuk fungsi kepadatan untuk distribusi eksponensial dengan parameternya itu di lambda. Lambda exp lambda x values artinya menghitung kepadatan distribusi eksponensial. Setelahnya ada C max density gamma values per density exponential values. Nah, di sini C merupakan nilai maksimum dari si rasio antara fungsi kepadatan distribusi gamma dan distribusi eksponensial. Dan sini ada C max density gamma values per density exponential value. Artinya C ini nilai maksimum dari rasio antara fungsi gamma dengan fungsi eksponensial. Lanjut mempersiapkan vektor untuk menyimpan sampel. Di sini dia sampel itu menyimpan data n samples sebanyak n samples kan tadi 1000. Nah, di dalam bentuk numerik yang setelah dilewati acceptance rejection method. Nah, selanjutnya mempersiapkan vektor untuk menyimpan sampel. Di sini samples numerik n samples artinya vektor dengan panjangnya n samples, di mana n sampelnya kan tadi 1000. Nah, yang akan digunakan untuk menyimpan sampel yang diterima dari distribusi gamma setelah melewati metode acceptance rejection. Nah, kita masuk ke metode acceptance rejection. Sini artinya loop for ini digunakan untuk menghasilkan sebanyak n samples, di mana n samplesnya ini 1000. Nah, di dalam loop ini ada blok yang memungkinkan pengulangan tak terbatas sampai kondisi penerimaan atau reception condition-nya itu terpenuhi. Selanjutnya ada menghasilkan sampel dari distribusi proposal atau eksponensial. Nah, di sini X proposal RIXP 1 red lambda, artinya di sini X proposal adalah sampel yang diambil dari distribusi proposal. Nah, dalam hal ini distribusi eksponensial dengan parameter lambda. Terus fungsi ini itu artinya menghasilkan satu sampel dari distribusi eksponensial. Selanjutnya ini menghitung densitas dari distribusi gamma secara manual. Nah, variabel baru density gamma ini dibuat dengan cara menghitung distribusi gamma secara manual, di mana densitasnya itu 1 per gamma alpha dikali beta alpha, terus tutup kurung dikali x proposal alpha,
pangkat alpha min 1 terus dikali lagi IXP min X proposal per beta. Nah, dari sini menghitung nilai fungsi kepadatan probabilitas PDF dari distribusi gamma untuk nilai X proposal. Selanjutnya menghasilkan sampel dari distribusi uniform untuk membandingkan. Nah, di sini U adalah nilai acak yang diambil dari distribusi uniform di interval 0 sampai C, di mana C-nya adalah konstanta normalisasi yang telah dihitung sebelumnya. Nah, kode ini digunakan untuk menuliskan apakah X sampel itu diterima atau ditolak. Selanjutnya yaitu acceptance rejection. Nah, density gamma itu artinya nilai kepadatan dari distribusi gamma untuk si X proposalnya. Nah, terus ada lambda dikali XP min lambda dikali X proposal. Ini artinya nilai kepadatan dari distribusi proposal eksponensial untuk X proposal. Jika nilai U yang berasal dari distribusi uniform kurang dari rasio kepadatan distribusi gamma dengan kepadatan distribusi eksponensial, maka sampel X proposalnya itu diterima dan nilainya disimpan dalam si sampel I. Nah, jika tidak, loop repeat akan terus berlanjut dan sampel baru dari distribusi eksponensial dihasilkan hingga kondisi penerimaannya itu terpenuhi. Nah, untuk yang terakhir, di sini ada his samples bridge sama dengan 30 main histogram dari distribusi gamma simulasi X left value color yellow probability-nya true. Berarti di sini kita baris untuk menampilkan histogram dari 1000 sampel yang dihasilkan menggunakan metode acceptance rejection, di mana bridge-nya 30, artinya membagi histogram menjadi 30 interval. Terus mainnya di sini artinya itu judul utama histogramnya. Terus ada XLab itu memberi label pada sumbu X dengan value. Terus probability true menunjukkan bahwa tinggi batang histogram mewakili probabilitas, yaitu histogram dinormalisasi sehingga luas total adalah 1. Nantinya ada all yellow, artinya histogram itu berwarna kuning. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nabila Anilda Zahra dengan NIM 122450063. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pembangkitan data yang selanjutnya, yaitunya tentang Direct Transformation Method, di mana ini merupakan teknik untuk menghasilkan sampel dari distribusi probabilitas yang menggunakan transformasi langsung dari distribusi yang lebih sederhana atau lebih mudah dikelola. Nah, misalkan ini ada contoh soal. Misalkan kita ingin mentransformasikan distribusi uniform ke distribusi eksponensial yang memiliki fungsi CDF-nya F inverse U dengan fungsinya min ln 1 min U per lambda. Karena 1 min U dan U memiliki distribusi yang sama, maka fungsi inverse CDF dapat ditulis dalam F inverse U sama dengan min ln U per lambda. Nah, di sini saya mempunyai codingan. Yang pertama, kode ini digunakan untuk merepresentasikan parameter dari distribusi eksponensial. Di sini diketahui lambdanya sama dengan 1. Yang kedua, kode ini digunakan untuk melihat jumlah sampelnya. Di sini jumlah sampelnya ada 1000. Lalu ini digunakan untuk membangkitkan bilangan acak yang mana bilangannya ini berdistribusi uniform antara 0 sampai 1. Yang kedua, selanjutnya kode ini digunakan untuk transformasi langsung ke distribusi eksponensial menggunakan min log ini sama dengan min ln U per lambda. Nah, selanjutnya kode ini digunakan untuk menampilkan histogram dengan di sini X-nya ini transformasinya dengan Brix-nya 30 dan nama dari histogram dari distribusi eksponensial. Ini untuk simulasi dengan variabel X-nya itu nilai dan nanti warna dari histogramnya itu light blue. Nah, ketika didapatkan hasil inputan seperti ini. Nah, ini menunjukkan distribusi yang menyerap distribusi di mana histogram ini dia menyerupai distribusi eksponensial dengan frekuensi yang sangat tinggi pada nilai-nilai rendah, terutama dia di dekat 0 dan penurunan tajam pada nilai-nilai yang lebih tinggi hingga mencapai
10. Nah, ini mencerminkan bahwa bilangan acak yang dihasilkan cenderung lebih kecil dan mengindikasikan bahwa kejadian lebih sering terjadi dalam waktu yang pendek, yang sesuai dengan distribusi eksponensial. Nah, kesimpulannya, distribusi ini menunjukkan bahwa metode direct diction yang digunakan berhasil untuk menghasilkan data yang mengikuti pola distribusi eksponensial berdasarkan simulasi yang kita lakukan. Baiklah, sekian pemaparan mengenai metode teknik direct transformation method.